Kemunduran Kesultanan Palembang Darussalam pada abad ke-19 membuat pemerintahan kolonial Belanda semakin memperluas pengaruhnya di Bangka Belitung. Saat itu Muntok dibagi menjadi 3 wilayah pemukiman, pemukiman Melayu, Pecinan, dan Eropa. Bagaimana sejarah dan perkembangannya saat ini? Untuk itu ikuti saya dalam toponim kota sejarah Muntok dalam Pesona Indonesia. Sahabat Pesona Indonesia, Muntok adalah kota Kabupaten Bangka Barat yang berjarak kurang lebih 140 km dari kota Pangkal Pinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain kota yang menghasilkan timah, Muntok juga menjadi pintu gerbang terpenting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu dengan adanya pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian yang menghubungkan Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera. Baik Sobat Pesona Indonesia, tentunya kita tidak sendiri. Kita sudah ditemani dengan satu orang narasumber, yaitu Pak Bambang Haryosuseno yang akan menjelaskan tentang sejarah kota Muntok ini. Langsung saja. Jadi kita kalau melihat sejarah dari kota Muntok ini, Pak, itu kenapa sih sampai disekat-sekat antara pemukiman Melayu, pemukiman Cina, dan pemukiman Eropa? Oke, Muntok sebetulnya dibangun oleh Kesultanan Palembang Darussalam di sekitar 1700-an awal. Pada saat itu memang di Muntok sendiri adalah juga pusat dari pemerintahan Bangka di era Kesultanan Palembang. Tapi kemudian ketika Inggris menang atas Palembang dan kemudian Bangka berada di bawah kekuasaan Inggris dan kemudian penyerahan Bangka kepada dari Inggris kepada Belanda di sekitar 1816, mulailah kemudian Belanda sebagai penguasa atas Bangka pada saat itu membentuk semacam pola kota tempat tinggal. Di Belanda menempati wilayah ini kita berada di rumah dinas Bupati Bangka Barat. Dulunya adalah rumah residen Bangka, sementara nanti adalah weton yang menjadi tempat pemukiman kelompok masyarakat Melayu dan China. Nah, kenapa ada tiga? Kenapa ada 3 pemukiman itu? 3 pemukiman itu sebetulnya adalah gambaran atau potret dari 3 kelompok besar yang mendiami Pulau Bangka. Belanda memang menyenangi wilayah-wilayah yang tinggi. Agak ke bawah sedikit kita akan bertemu dengan pemukiman Melayu dan kemudian ada China. Di wilayah China dulu adalah bazar zone atau market atau pasar, ya. Hari ini juga masih berfungsi sebagai pasar. Kemudian di sekitar-sekitarnya ada pemukiman-pemukiman China kecil, peranan Tionghoa, kemudian ada kampung-kampung Melayu seperti Kampung Tanjung yang dulunya adalah kampung jiran Peranan Siantan, kemudian ada Kampung Pemuhun atau Kampung Ulu, ada juga Kampung Teluk Rubia atau Kampung Patemun. 3 kampung tua ini juga sampai sekarang masih ada dan zona klasternya hampir mendekati pada saat lalu, hampir tidak ada berubah. Satu lagi keunikan di Muntok sebetulnya, pola jalannya masih sama dengan ratusan tahun yang lalu. Setelah beliau bercerita mengenai sejarah Muntok dan pembagian wilayah masyarakat saat itu, kali ini saya diajak melihat beberapa rumah era kolonial yang dahulu digunakan masyarakat Eropa di Muntok ini. Ya, ini kita masih di pemukiman Eropa, di klaster Eropa. Ini kita di pelataran Sudirman 12 Homestay. Dulu Sudirman 12 Homestay ini adalah rumah dinasnya kepala kafilasi timah, perusahaan timah waktu itu. Jadi tadi saya juga sudah ungkap bahwa di klaster Eropa ini sebetulnya adalah bagian dari pemukiman-pemukiman yang terdiri dari
bangunan-bangunan kantor, ada di seberang ada Hof de Beroep Bangka Tindiwining, kantor pusat penambangan timah, juga ada residen, ada sekolah, ada penjara, ada gereja, dan lain-lain. Nah, di tengah-tengah itu juga ada beberapa rumah-rumah pejabatnya. Seperti ini dulu adalah rumah pejabat kafilasi timahnya, di seberangnya juga ada. Kemudian masih ada lagi beberapa rumah-rumah pegawai-pegawai timah perusahaan Belanda pada saat itu. Jadi kalau kita lihat ke depan, ada taman-tamannya dan lain-lain. Jadi secara konsep, klaster Eropa ini sebetulnya sudah sangat modern pada saat itu. Dia memiliki pola taman, kemudian fasilitas-fasilitas layanan dan lain-lain. Ya, di klaster Eropa, di pemukiman Eropa di mentok zaman dulu, pertama cirinya bangunannya pasti permanen, berbahan beton ya. Ada juga yang semi permanen lah, tapi dominannya permanen. Kemudian biasanya dia memiliki pola atap yang punya kelandaian, lancip lah ya, curam dengan pola atap curam. Kemudian biasanya dia memiliki pola ada satu bangunan induk yang lebih besar sebagai bangunan inti, rumah inti. Kemudian ada juga bangunan penunjang seperti untuk dapur, kamar pembantu. Nah, juga seperti di bangunan ini masih terlihat ada bangunan utama, ada selasar yang menghubungkan dengan bangunan pendukung di belakangnya, dan satu lagi ada satu pavilion terpisah yang biasanya dipergunakan untuk tamu yang datang. Jadi ciri itu kita temukan di beberapa bangunan-bangunan bergaya Eropa di klaster Eropa yang ada di Mentok. Masyarakat Melayu merupakan masyarakat yang pertama kali membuat perkampungan di Muntok. Muntok didirikan oleh Encek Wan Akup dari negeri Siantan. Pendirian Muntok ini diperuntukkan kepada kaum keluarga Sultan Palembang, Sultan Mahmud Badarudin I, dan orang-orang Melayu dari Siantan sekitar tahun 1734. Penamaan Kampung Ulu diperkirakan berasal dari posisinya yang berada di bagian ujung hulu sungai, yaitu batas pasang sungai yang dapat dilayari perahu kecil. Baik, tadi di awal juga sudah disebutkan kalau di Mentok ini memang terbagi ke dalam setidaknya ada 3 kelompok pemukiman, ada Eropa, ada Melayu, ada Cina. Nah, sekarang kita di Melayu. Dia memang kalau tadi kita di Eropa itu memang berada di wilayah upper town atau wilayah ketinggian. Di Melayu, di pemukiman Melayu kita berada di wilayah yang rendah. Jadi ini kita berada di kampung, salah satu pemukiman kampung Melayu, Kampung Ulu atau Kampung Kemuhun nama lainnya. Disebut Kampung Ulu karena wilayah kampung ini berada di ulunya sungai. Ulunya Sungai Mentok Tawar atau juga disebut Kampung Ulu. Sungai Ulu kalau orang Mentok. Sungai Ulu. Nah, untuk perbedaan arsitektur bangunan ini Bang ya, ini selain dari rumah panggung ini ya untuk menghindari dari banjir, ini ada nggak ciri khas lain yang membedakan antara pemukiman kolonial Belanda sama Melayu ini Pak? Pertama tadi karena dia berada di wilayah rendah, lower settlement, otomatis memang kecenderungannya berpanggung, itu yang pertama. Kedua, karena ini Melayu, kecenderungan adopsinya memang adalah Melayu dari sebelah Palembang, Sumatera, juga ke arah Kepulauan Riau dan Johor. Berbeda dengan beberapa Bangka, misalnya kayak di Delinyu, Sungai Liat yang juga mengadopsi gaya Banjar. Tapi kalau di Kampung Ulu, Kampung Peluru Biak, Kampung Tanjung atau Kampung Jiran Peranaan Siantan memang cenderungnya mengadopsi gaya-gaya langgam arsitektur Melayu yang bercirikan
Palembang, Kepulauan Riau. Banyaknya seperti itu. Jadi memang sebuah ciri khasnya memang perbedaannya sangat kental sekali ya, Bang. Juga didukung sama faktor asal usulnya. Iya. Asal usul Melayu Mentok memang adalah dari Siantan, Kepulauan Anambas ya, Kepulauan Riau hari ini juga ada hubungan dengan Kesultanan Palembang. Oke, kalau gitu kita lanjut, kita jalan-jalan lagi nih Bang. Ayo. Nah, kalau surau ini nih Pak, ini mencerminkan kan seperti ciri khas Melayu nih Pak ya. Iya. Nah, ini gimana nih sejarahnya ini Pak? Oke, di klaster Melayu di Mentok sendiri sebetulnya ada 3 kampung ya. Tadi kita ke Kampung Ulu. Nah, sekarang kita di Kampung Tanjung. Di Kampung Tanjung ini ada beberapa rumah-rumah yang juga masih bergaya panggung, rumah kayu, rumah Melayu. Nah, yang unik juga surau ini karena surau ini sebetulnya berada di tengah pemukiman Kampung Tanjung, atau kalau dulu nama kampung ini adalah Kampung Jiran Peranakan Siantan. Surau ini sebetulnya malah lebih tua dari Masjid Jami Mentok. Jadi kalau Masjid Jami Mentok itu dibangun, diresmikan di 1 Muharram 1883 atau 1300 Hijriah. Kalau surau ini diperkirakan lebih tua beberapa tahun dari Masjid Jami. Surau Tanjung saat ini merupakan bangunan panggung yang terbuat dari batu bata dengan bagian bawahnya yang padat. Surau ini memiliki 1 pintu utama di sisi timur dan 1 pintu tambahan di sisi utara. Pada bagian interior, surau ini berbentuk sederhana. Bagian utara terdapat 4 jendela kayu dan 1 pintu kecil, sedangkan bagian selatan terdapat 5 jendela. Bagian sisi timur terdapat pintu utama dengan diapit jendela di kedua sisinya. Setelah mengunjungi pemukiman di Kampung Ulu dan Surau Tanjung, Pak Seno mengajak saya mengunjungi makam bangsawan Melayu. Letak makam bangsawan Melayu ini berada di sebelah barat Masjid Jami Mentok. Pemakaman Melayu atau pemakaman bangsawan Melayu ini merupakan pemakaman para pendiri dan pemimpin Muntok dan Bangka pada era Kesultanan Palembang dan era kolonial Belanda. Nah Bang, ini dari semenjak kita masuk tadi nih, yang menarik perhatian kita nih langsung tertuju kepada makam ini, makam-makam yang besar seperti ini sebenarnya ini makam-makam siapa sih Bang? Apa memang dikuburkan seorang bangsawan itu atau seperti apa nih? Makanya di sini disebut makam keramat, makam bangsawan, karena di hadapan kita ini adalah makam Wan Abdul Jabar. Wan Abdul Jabar itu adalah seorang dari Siantan yang mertuanya Sultan Mahmud Badarudin Jayawikrama Kesultanan Palembang. Kebetulan anak dia yang bernama Zamna menikah dengan Sultan Palembang. Jadi ini adalah dia selama di Mentok dipanggil Datuk Dalam. Dia adalah wakil sultan untuk urusan agama selama di Mentok. Kalau yang di bawah ini adalah Wan Akub, ini adalah Wan Serim. Dua ini juga adalah orang dari Siantan yang berperan penting di era-era awal pembentukan kota Mentok sebagai pemimpin Mentok dan pelopor di penambangan timah Kesultanan Palembang. Jadi waktu itu belum kolonial ya, masih era Kesultanan Palembang. Mereka lah orang Siantan yang sudah kenal menambang timah di Johor yang kemudian memulai penambangan timah. Selain makam bangsawan Melayu pendiri Muntok, juga ada pemimpin Melayu Bangka saat itu,
yaitu Tumenggung Dita Menggala, Tumenggung Kertamenggala, dan Tumenggung Kertawijaya. Mayoritas nisan di makam bangsawan Melayu ini terbuat dari bahan batu karang yang dipahat. Nah, sahabat pesona Indonesia, kali ini Pak Seno mengajak saya berkeliling di sekitar perkampungan pecinan yang terletak tidak jauh dari Pelabuhan Lama Muntok. Masyarakat Tionghoa datang pertama kali di Pulau Bangka atau khususnya di kota Muntok ini pada pemerintahan Sultan Badarudin I, Raja Kesultanan Palembang Darussalam, sekitar tahun 1730 Masehi. Sultan tertarik mendatangkan masyarakat Tionghoa karena untuk meningkatkan produksi timah yang saat itu menjadi tumpuan perdagangan bagi Kesultanan Palembang Darussalam. Orang Tionghoa saat itu dikenal sebagai ahli dengan teknik pertambangan parit di Johor. Rumah yang saya datangi kali ini adalah Rumah Mayor Cina. Rumah ini didirikan pada masa kolonial Hindia Belanda di pertengahan abad ke-19 dengan gaya mix Indies Empire atau campuran antara Eropa, Cina, dan Melayu dengan ciri mempunyai kolom dorik atau tiang pilar berbentuk bulat dan atap perisai ganda. Pada sisi depan rumah terdapat patung singa di bagian kanan dan kiri. Belakang kita ini apa? Ya, jadi kalau tadi kita udah melihat klaster Eropa, ada klaster Melayu, ini berada di klaster Cina, dia berada di sekarang dia tidak jauh dari pelabuhan, dia juga tidak jauh dari pasar. Nah, di belakang kita ini ada satu bangunan yang dulu pernah menjadi kediaman dari Mayor Chung Atiam dengan Mayor Chung Pahyun. Gelar mayor merupakan pangkat tituler yang diberikan pemerintah kolonial Belanda yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan gelar kemiliteran. Nama tersebut hanya gelar administratif semata sebagai opsir Tionghoa untuk mengatur perdagangan, pertambangan timah, tenaga kerja etnis Tionghoa, dan kehidupan sosial etnis Tionghoa yang ada di Bangka. Bangunan rumah mayor ini terbuat dari bahan utama batu bata berplester, menghadap ke barat berbentuk persegi panjang berukuran 43,8 x 28,5 meter, dengan ketinggian bangunan kurang lebih 12,4 meter. Rumah mayor Cina ini memiliki denah yang simetris dengan jumlah kamar sebanyak 12 kamar atau ruangan. Kamar tersebut dibagi menjadi dua, yaitu 6 kamar sebelah selatan dan 6 kamar sebelah utara. Selain itu di bagian serambi belakang juga terdapat 10 bilik ruang tidur yang dahulu digunakan untuk para pembantu rumah mayor terdahulu. Setelah mengunjungi rumah mayor Cina, saya diajak Pak Seno mengunjungi pemukiman pecinan lainnya. Tidak jauh dari Pasar Muntok, terdapat 7 petak rumah yang memiliki bentuk yang sama. Dahulu tempat ini sangat ramai, karena setiap orang yang datang menjual dagangannya selalu habis, sehingga diibaratkan seperti sang untung di Hong Kong. Nama tersebut sekarang dipakai menjadi nama dari rumah petak 7 ini.
Sang Entung saat ini sebagian sudah direnovasi, sehingga hanya beberapa bagian saja yang masih dipertahankan bentuk aslinya. Beberapa sumber mengatakan bahwa Sang Entung saat ini berusia lebih dari 100 tahun dan dahulu berfungsi sebagai tempat beristirahat kuli tambang. Sahabat Pesona Indonesia, ternyata kota Muntok Bangka Barat menyimpan sejarah yang luar biasa jika dikaji lebih mendalam. Demikian perjalanan kita hari ini yang berakhir di Pantai Tanjung Kalian Muntok, yang dimana terdapat mercusuar yang merupakan saksi perkembangan sejarah di kota Muntok Bangka Barat ini. Sampai jumpa di episode Pesona Indonesia selanjutnya.